Hai, sebelumnya kalau kalian dengar suara aneh-aneh, itu berarti Semi lagi gigit-gigit mainannya. Dan seperti biasa, ada Jane yang menjadi sayang-sayang lompat-lompat dari tadi. Ya, turun lagi. Seperti yang kalian lihat di judul, jadi hari ini aku akan bahas Udah, biar kamu nggak lompat-lompat. Kayak yang kalian lihat di judul, jadi hari ini aku akan share kenapa akhirnya aku pilih Metan Mantoy Asoka buat hampir semua tanamanku. Karena kayaknya nggak afdol ya, kayak selama ini tuh aku selalu, kalian tau lah, kayak hampir semua tanamanku tuh pakai Metan Mantoynya Asoka gitu. Cuman aku nggak pernah share kenapa akhirnya aku memutuskan untuk hampir semua tanamanku pakai Metan Mantoy. Pertimbangannya apa aja sih, pro kontranya apa aja, apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka gitu. Jadi hari ini aku akan share pertimbangan-pertimbangan itu dan pengalamanku pakai Metan Mantoy, supaya kalian bisa mutusin sendiri kalian mau coba atau enggak gitu. Jadi jangan cuman karena aku pakai terus kalian pakai, tapi kalian nggak tahu pertimbangannya apa aja, pro kontranya apa aja gitu. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja. Yang pertama kita bahas adalah apa yang aku suka dari Metan Mantoy Asoka. Metan Mantoy Fufufu Asoka. Yang pertama, ini bisa dipakai ke hampir semua houseplant, kecuali yang sukulen-sukulen, terus kayak hoya-hoyaan, kaktus-kaktusan itu nggak bisa. Jadi kayak philodendron, terus zizi, calathea, anthurium pun bisa pakai. Terus apalagi ya? Hampir semua lah intinya. That's why aku suka banget karena simple kan, jadi aku nggak usah beda-bedain tanaman A, B, C, terus metannya aku beda-bedain gitu, enggak. Jadi ada tetap beberapa yang beda, ada beberapa yang aku tambah-tambahin, tapi secara general bisa dipakai ke semua houseplant. Terus selain bisa dipakai sama semua jenis tanaman, itu bisa juga dipakai ke banyak situasi. Jadi kayak tanaman-tanaman yang taruhnya indoor, tanaman-tanaman yang semi outdoor, sampai tanaman-tanaman yang ditaruhnya outdoor yang kena hujan langsung gitu-gitu juga bisa pakai. Nah, ini aku udah siapin beberapa. Kalau kalian lihat, dari kalian lihat aja tuh kelihatan banget kan, erasinya tuh oke banget tuh. Aku nggak akan bahas sih ini isinya apa aja, karena aku juga pasti nggak akan bisa menjawab dengan memuaskan. Yang pasti yang kelihatan ada perlite, terus ada andam, ada bambu-bambu, daun bambu kering, terus ini pakai kokopit juga kayaknya, tapi nggak tahu benar apa enggak. Jangan ikutin mentah-mentah apa yang aku bilang, karena aku nggak tahu ini isinya apa aja. Kalau nggak salah ada deh ingredientsnya. Kalau ada aku cantumin ya. Kalau nggak ada ya udah. Pokoknya intinya dari kalian lihat aja ini tuh udah kelihatan banget, airy banget kan. Jadi karena ini airy banget, mau pakai langsung plek-plekan gini aja langsung, ya mati contekanku, contekan. Jadi mau pakai langsung plek-plekan begini ke tanaman kalian juga bisa. Kalau kalian mau tambahin lagi pakai campuran-campuran lain juga bisa. Nah, kalau aku pribadi, karena aku tuh anaknya farnoan banget dan takut banget tanaman tuh akarnya busuk, jadi dan di rumahku tuh lembab banget, jadi kayak media tanam tuh bisa basah lebih lama daripada seharusnya gitu. Jadi akhirnya aku selalu tambahin Metan Mantoy ini pakai coco chips atau hidroton supaya erasinya lebih banyak lagi, terus kayak dia nggak nahan air terlalu lama gitulah intinya. Tapi kalau misalnya situasi rumah kalian nggak perlu yang sampai sebegitunya karena nggak lembab-lembab banget, nggak apa-apa sih. Jadi kayak langsung tambah pakai ini aja nggak apa-apa. Plus kenapa aku suka banget pakai coco chips juga karena supaya si akarnya tuh kayak mantep gitu loh, kayak benar-benar ngiket, kayak dia pikir itu udah batang pohon. Karena mostly yang aku punya Aroids kan, jadi aku emang suka banget pakai coco chips gitu. Jadi ini cuma selera pribadi aja sih. Kalau yang bagus-bagus udah tadi yang aku suka, sekarang kita akan bahas ke yang aku nggak suka dari Metan Mantoy Fufufu Asoka. Yang pertama, dapetinnya susah banget. Harus war setiap kali reporting, harus war setiap kali restock. Jadi setiap kali mau restock dan aku mau beli, aku harus buru-buru isi
OVO-ku, aku biasanya langsung beli yang size-nya paling gede, kalau nggak salah 15 kilo. Itu aku harus benar-benar langsung isi OVO-ku, terus aku bikin alarm restocknya jam berapa, dan aku buru-buru check out. Karena kalau enggak, pasti udah habis diambil orang. Dan tanamanku jadi nggak punya metan mantu. Jadi aku, yang aku males sebenarnya itu sih, belinya susah. Sebenarnya bisa datang langsung ke Park 5, terus beli langsung di sana, cuman jauh. Jadi ya sudahlah. That's why akhirnya setiap kali aku metan mantuiku udah mau habis, aku langsung buru-buru dan aku langsung belinya yang gede supaya aku nggak sering-sering war. Dan kalau kalian mau coba beli, mereka tuh selalu umumin sih jadwal restocknya kapan gitu. Biasanya mereka tuh umuminnya either di Instagram No Brand Plans, di Asoka Remajas, atau di Primus Hans. Terus kontra yang kedua adalah to be honest, sebenarnya harganya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Maksudnya yang lebih sering kita temui lah gitu. Cuman sebenarnya dengan harga itu tuh worth it banget, karena yang pertama kita nggak usah ribet-ribet, kita udah langsung terima jadi, terima bersih, terima rapi, terus juga kita nggak perlu buang-buang waktu untuk cari tahu kayak eksperimen-eksperimen dulu gitu loh, dengan kita campur-campur sendiri, terus mana yang cocok di lingkungan kita. Belum lagi ada belum lagi kalau ada resiko tanaman kita mati karena ternyata metan yang kita campur nggak sesuai kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain itu worth it banget gitu. Nah yang terakhir, sebenarnya ini sempat bikin aku berpikir untuk ganti semua metan mantui fufunya Asoka di rumahku ke metan lain. Jadi aku tuh beberapa kali nemuin jamur di metannya gitu. Awalnya aku nggak nggak yang gimana-gimana, karena aku sadar di tempatku tuh lembab banget. Jadi menurutku wajar banget kalau metan-metan pada jadi kayak tumbuh jamur gitu. Dan waktu itu akhirnya aku nggak bilang ke siapa-siapa, cuman aku selalu ganti. Jadi setiap begitu metannya udah kelihatan jamuran, langsung aku ganti. Kenapa bisa kelihatan jamuran? Biasanya tuh bukan di atas permukaannya yang aku lihat. Biasanya tuh bukan di permukaan pot, tapi kayak di dalamnya gitu loh. Karena aku kan pakai pot-pot tanaman yang bening, jadi kelihatan banget kalau misalnya ada jamur gitu tiba-tiba di sampingnya gitu. Nah jadi biasanya aku cuma selalu ganti kayak aku buang semua metan yang ada jamurnya itu, terus aku ganti yang baru, dan itu berkali-kali gitu. Aku udah coba beberapa hal, kayak aku pakein furadan, aku pakein fungisida, nggak ada yang efek, tetap jamurnya muncul. Sampai akhirnya ternyata temanku yang pakai metan mantui juga dan nggak dicampur apa-apa. Salah satunya kenapa waktu itu aku pikir kayak ya udahlah, karena kan aku memang dicampur lagi pakai Coco Chips gitu kan. Tadinya aku pikir kayak jangan-jangan Coco Chips yang gue pakai nggak steril nih, jadi jamurnya tumbuh gara-gara si Coco Chips itu gitu. Cuman terus ternyata temanku yang pakai metan mantui juga, dia nggak pakai campuran apa-apa sama sekali. Kondisi rumahnya nggak sehumid aku, benar-benar sirkulasi udaranya bagus banget. Cahaya mataharinya juga bagus banget, dan ternyata dia ngalamin yang sama, sampai jamurnya tuh banyak banget waktu itu. Akhirnya baru aku nanya ke Asoka, karena kan ya Asoka yang bikin gitu kan. Aku siapa tahu Asoka punya cara untuk mengatasi atau mencegah jamur-jamur itu, karena aku udah nggak tahu lagi pakai apa. Aku udah pakai fungisida, aku pakai furadan, waktu itu nggak efek juga. Terus waktu aku nanya, ternyata belum pernah ada kejadian kayak gini. Jadi belum pernah ada kejadian nemuin jamur di metan Asoka. Aku nggak tahu sih, cuman waktu itu intinya pas aku bilang ke Asoka, dia kaget karena dia nggak pernah ngalamin gitu, dan kayaknya nggak pernah ada yang komplain juga ke dia gitu. Terus tapi waktu itu Asoka nawarin sih, dia pengen lihat jamurnya apa segala macam, dia minta dikirimin ke rumahnya. Cuman waktu itu aku belum sempat kirimin, dan ternyata mungkin karena waktu itu pas mulai musim hujan kali ya, mungkin jadi mulai banyak yang ngalamin hal yang sama ke aku dan nanya juga ke Asoka. Intinya nggak lama dari aku nanya itu,
Akhirnya Asoka share, jelasin itu jamur apa. Aku akan coba jelasin super singkat ya. Sebenarnya kalau kalian udah follow Asoka, kalian pasti udah pernah baca dan udah tahu sih ini jamur-jamur apa. Jadi biasanya yang suka ditemuin di metannya Asoka tuh ada 2 jamur. Yang satu jamurnya warna kuning, yang satu jamurnya warna putih. Kalau yang jamur kuning itu aku akan cantumin fotonya di sini. Ini aku screenshot dari highlights instastory-nya Asoka. Kalau yang warnanya kuning itu namanya Leucocoprinus birnbaumia. Guru biologiku SMA kalau lihat ini pasti dia kecewa banget. Ya kan biologi kan yang belajar cara baca. Anyway, si jamur warna kuning ini itu dia makan organik matternya mati terus diubah jadi makanan buat tumbuhan. Jadi intinya si jamur ini emang baik buat tanaman gitu. Terus kalau jamur yang warnanya putih kayak jaring, itu namanya jamur mycorrhiza. Intinya dia adalah hubungan simbiosis, ada hubungan simbiosis gitulah antara tanaman sama jamur. Jadi si jamur mycorrhiza ini dia berfotosintesis, terus dia produksi gula buat si jamur. Nah, nanti si jamurnya akan produksi nutrisi-nutrisi buat tanaman. Jadi intinya 2 jamur ini itu fungsinya baik untuk tanaman gitu. Awalnya tuh aku ketemunya yang jamur putih dulu, baru terus jamur putihnya banyak, baru muncul tuh si jamur kuning. Kalau aku sih ngalaminnya gitu. Dan ada juga yang bilang kalau kedua jamur ini tuh menandakan metan ini subur banget dan baik buat tanamannya gitu. Kalau kalian mau baca lebih detailnya gimana, kalian buka profilnya Asoka, lihat di highlights, terus dia ada langsung swipe up gitu untuk artikelnya. Tapi kalau kalian mau langsung googling sendiri juga terserah kalian sih, enaknya aja lah gimana. Nah cuman meskipun terus pas aku tahu ternyata jamurnya justru jamur baik, aku lega banget sih. Maksudnya kayak, oh berarti gue gak usah nyari metan baru nih, ini bagus. Cuman kadang-kadang kalau sampai udah geli banget, jijik banget, biasanya aku buang sih bagian si jamurnya, terus kayak ya udah aku buang, terus kayak aku tambah lagi sama metan baru gitu. Plus terutama kalau tanaman-tanaman yang mau aku jual, karena nggak semua orang ngerti ini kan, nggak semua orang ngerti kalau jamur ini tuh jamur yang baik. Jadi aku nggak mau effort susah-susah buat ngejelasin kenapa metannya berjamur. Jadi mendingan aku biasanya either metannya aku ganti dulu sebelum aku kirim, atau ya yang bagian berjamur aku buang gitu. Nah dari semua pro kontra itu akhirnya ya itulah yang bikin aku memutuskan kenapa akhirnya aku like 350-an, sekarang kayaknya 350-an deh tanaman-tanamanku yang pakai metan mantunya Asoka gitu. Dan so far aku belum ada kebutuhan untuk ganti ke metan lain, kecuali aku mungkin nanti nggak kedapetan warnya. Semoga enggak. Dan bahkan kadang-kadang kayak yang tadi aku bilang, even di tempat-tempat tanamanku yang outdoor yang kena hujan langsung, itu kan aku tambahin banyak coco chips atau hidrotonnya. Seringkali tuh aku lihat dia karena pakai pot bening kan, jadi kelihatan kalau dia masih basah. Kadang-kadang tuh basahnya lumayan lama, tapi nggak ada yang busuk. Jadi kayak mungkin aerasinya sebagus itu, jadi kayak meskipun dia lembab terus, tapi dia tetap bagus. Dan akar-akar tanamanku yang dipakein metan mantu Asoka tuh kayak gendut-gendut banget gitu loh, kayak akar sehat banget. Ya jadi itu dia pro kontranya, pertimbangan-pertimbanganku kenapa pada akhirnya hampir semua tanamanku aku pakai metan mantu fufunya Asoka. Balik lagi kalau kalian mau coba dulu, kalau nggak salah sekarang tuh dia ada yang versi kecilnya, jadi kalian bisa coba dulu, nggak usah beli yang gede yang banyak langsung, coba dulu aja. Kayak kalau nggak salah nggak nyampe sekilo deh yang size paling kecilnya. Kalian bisa coba dulu, terus kalian lihat cocok atau enggak di lingkungan kalian, karena segala yang cocok di lingkunganku belum tentu cocok di lingkungan kalian sebenarnya. Cuman so far sih dari yang aku dan teman-temanku yang pakai metan yang sama, metan mantui fufu ini, so far sih kita oke. Dan kondisi rumah kita kan macem-macem ya, beda-beda. Jadi so far sih belum ada masalah, kecuali si
jamur yang sebenarnya jamurnya baik. Cuman karena dia jamur jadi tetap aku agak takut. Ya udah itu aja, semoga video hari ini berguna buat kalian, mudah dimengerti juga. Thank you for watching and see you next week. Bye.